Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua, mari kita sama-sama nikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema masa sukar. Kita akan melihat di dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 saya baca firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menjelaskan pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir ini menunjuk kepada akhir zaman. Dalam terjemahan lama menjelaskan akhir zaman. Itu akan terjadi masa sukar. Nah, apa yang dimaksud Alkitab dengan masa sukar? Kita melihat masa sukar itu dalam bahasa Yunani memakai kata kalepos yang memiliki pengertian ganas, berbahaya, dan penuh ancaman. Nah, ini merupakan upaya, jadi bahaya, ancaman ini adalah upaya dari iblis untuk menggeser posisi anak-anak Tuhan dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan menjadi kehidupan yang tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, enggak lagi berkenan bagi Tuhan. Dan ini akan terjadi di akhir zaman, di hari-hari terakhir. Ya, kalau kita bisa melihat sama seperti iblis pernah mencobai Tuhan Yesus di padang gurun ketika Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam dia dicobai oleh iblis. Ya. Ketika Yesus berpuasa ya 40 hari 40 malam, kita bisa lihat di dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11 ya. Bagaimana iblis berusaha untuk menjatuhkan Yesus ya, dengan menawarkan keinginan-keinginan dunia untuk menjatuhkan. Dan ini yang dilakukan iblis di hari-hari ini untuk menjatuhkan begitu banyak anak-anak Tuhan. Nah, masa sukar ini kita lihat ya. Jadi terlihat dari kejahatan dan pemberontakan yang semakin meningkat menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua. Kita lihat ya di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ya. Ini yang disebut masa sukar, ya, kejahatan. Ya. Di ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Jadi ini kejahatan yang terjadi yang kita bisa lihat, manusia akan mencintai, mementingkan dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tidak ada lagi kasih Allah di dalam hati mereka. Karena yang mereka pentingkan adalah harta kekayaan. Manusia akan membual dan menyombongkan diri. Dalam hati orang-orang yang bermegah atas diri mereka sendiri. Ya, menyombongkan diri dalam bahasa Yunani memakai kata huperepanos yang berarti penghujat. Ya. Jadi kita bisa lihat di hari-hari ini ada banyak orang yang tidak lagi menghormati kemuliaan Allah, malah mereka menghujat Allah. Ya. Mereka menjadi pemfitnah. Ya. Perkataan bohong untuk menjelekkan dan mencelakakan orang. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, kita bisa lihat di sini orang-orang yang tidak menghormati orang tuanya lagi. Padahal dalam kitab Keluaran 20 ayat 12 katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, banyak anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tuanya, tidak tahu berterima kasih. Ya, ini menunjuk kepada orang-orang yang egois, tidak mempedulikan agama, orang-orang yang tidak suka lagi untuk beribadah kepada Tuhan, tidak mengasihi, tidak punya perasaan untuk melakukan sesuatu yang baik.
untuk berbuat baik kepada orang. Tidak mau berdamai. Orang yang selalu merasa benar di dalam hidupnya sama dengan orang yang suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, ya, dalam arti tidak dapat menguasai dirinya. Ini akan terjadi di akhir zaman. Orang yang garang, pemarah, bengis, ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini katakan angkuh, ya. Ada orang yang suka mengkhianat, ya. Perbuatan yang tidak setia, tidak berpikir panjang. Ini adalah orang-orang yang hanya bermasa bodoh, ya. Mereka tidak peduli dengan keselamatan mereka. Ada banyak orang yang hari-hari ini bermasa bodoh dengan keselamatan, ya. Lebih menuruti hawa nafsu, suka dengan kesenangan dunia, keinginan-keinginan daging. Inilah yang dimaksud oleh Alkitab masa sukar, ya. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius akan terjadi di hari-hari terakhir, di akhir zaman, masa sukar, kejahatan, pemberontakan yang akan terus meningkat. Dan sekali lagi saya katakan, ini upaya kuasa kegelapan untuk menggeser posisi anak-anak Tuhan. Kalau kemarin hidupnya berkenan kepada Tuhan, itu akan berusaha untuk digeser. Besok hidupnya tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Dan ini terjadi di hari-hari ini. Nah, apa tindakan kita sebagai anak Tuhan menghadapi masa sukar atau kalepos? Kita lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, ya. 1 Korintus 16 ayat 13, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi tindakan anak Tuhan menghadapi masa sukar, ya, harus ada kehidupan yang terus berjaga-jaga atau berhati-hati, waspada. Karena apa? Berjaga-jaga ini berarti ada kesiapan untuk menghadapi bahaya, ancaman, yaitu masa sukar, ya, upaya kuasa kegelapan. Dan orang yang berjaga-jaga atau orang yang waspada dalam hidupnya adalah orang yang suka berdoa. Karena bagi kita doa adalah kekuatan anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa sukar. Ketika kita nggak berdoa, kita tidak akan kuat menghadapi kalepos, menghadapi masa sukar, kejahatan yang terus meningkat, ya. Dan firman Tuhan juga katakan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Di sini harus ada iman, percaya yang kokoh yang tidak dapat digeser dengan keinginan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Jadi hanya iman yang teguh yang dapat mengalahkan dunia, yang dapat membuat kita kuat menghadapi hari-hari yang jahat ini. Dan iman yang kuat tentu adalah iman yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, berdirilah terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan juga bersikaplah sebagai laki-laki. Ini merupakan dorongan bagi gereja Tuhan untuk menjadi dewasa rohani, ya, kuat dan berani menyatakan kebenaran di tengah dunia yang jahat. Kita sebagai gereja Tuhan, mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, menjadi umat-umat Tuhan yang kuat, ya, umat-umat Tuhan yang berani untuk menyatakan kebenaran di masa sukar. Maka kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang menang menghadapi masa sukar dengan kekuatan firman dan kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami nikmati
Saat ini kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami boleh menjadi orang-orang yang menang dalam menghadapi masa sukar, kejahatan yang terus meningkat di hari-hari ini. Biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang terus berdiri di atas kebenaran firman Allah. Umat-umat Tuhan yang memiliki kesiapan, yang selalu waspada. Umat-umat Tuhan yang suka berdoa, karena kami percaya di sana Tuhan akan memberikan kami kemenangan, sehingga menghadapi masa sukar kami menjadi orang-orang yang menang dan berhak untuk menikmati setiap janji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, berkati dalam setiap pekerjaan usaha mereka, berikan mereka kekuatan, perlindungan dimanapun mereka berada. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.